Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fiona Gunditaloka dengan NIM 250101030 dari kelas SI 25A1 Program Studi S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman open source yang diampu oleh Bapak Muhtaro SE Eskom Enkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat. Selain ini, aplikasi ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola data barang secara lebih cepat, akurat, dan rapi. Langsung saja kita simak video selanjutnya. Untuk yang pertama, ini untuk langkah-langkahnya. Kita yang pertama membuat database, di mana database ini kita membuatnya di XMPP. Nah, untuk ini kita mengaktifkan tombol Apache dan MySQL. Jadi, untuk yang ini semuanya di start dua-duanya, tapi nanti kita klik admin itu di MySQL. Kita klik adminnya, nah setelah itu nanti akan muncul localhost-nya seperti ini. Nah, jangan lupa untuk yang pertama nanti kita bikin database-nya dulu. Database itu nanti kalian bisa klik new ini, nanti ada create database. Nanti kalian bisa bikin database juga dengan data barang ini. Nah, setelah itu data barang ini atau kolom ini, tabel ini bisa diisi dengan sesuai ini ya, ID barangnya apa, nama barangnya apa, jadinya juga apa, sampai yang terakhir ini. Tapi kalau ini dikosongkan juga nggak apa-apa, karena nanti akan muncul di kita koneksikan ke NetBeans. Nah, untuk yang selanjutnya kita bikin ke desainnya. Nah, desain itu kita bikinnya di NetBeans, tapi nanti kita pilih yang ke membuat filenya dulu, nanti new project. Nah, kita bikin projectnya dengan nama from barang atau Fiona Furniture ini. Nah, nanti kalian isi dengan from barang. Jika sudah, kalian isi desainnya sesuai ini, sesuai keinginan kita ya. Nah, nanti ini gimana sih cara membuatnya judul ini? Nanti kita bikinnya menggunakan panel. Nah, di sisi kanan ini ada panel. Kalian drag ke bagian desain ini. Kalian bisa isikan Fiona Interior Furniture dan sistem pendataan barang. Setelah itu kita ada ID barang, nama barang, jenis bahan, hingga yang terakhir ini ada stok. Nah, ini gimana sih cara ngisinya? Cara ngisinya ini ada, kalian bisa klik label. Nah, label ini kalian bisa drag juga ke bagian desain juga, satu per satu ya. Jadi label 1 nanti kalian isikan ID barang, label 2 kalian isikan nama barang juga, sampai yang terakhir stok. Setelah itu kalian pilih yang ini, itu text field. Text field itu ada yang di ini ID barang ini menggunakan text field, dan kalian sekalian isikan variable name-nya. Variable name-nya itu ada txt id. Kita sesuaikan dengan nama judulnya itu ya. Ini kan ID barang, jadi kita kasihnya txt id aja, klik OK. Setelah itu yang kedua sama seperti langkah yang pertama. Nah, untuk yang jenis sama bahan ini kalian menggunakan button. Nah, button ini dimana untuk memilih beberapa jenis, beberapa bahan juga. Kalian bisa klik di bagian sebelah kanan, ini ada button, kalian drag juga ke bagian desain. Nah, untuk yang ini juga sama ya, yang ini menggunakan txt id ya, txt file, maaf, txt file. Jadi kalian bisa klik juga, jangan lupa setiap ini kolom-kolom ini, kotak-kotak ini kalian isikan variabel name-nya, sesuaikan dengan namanya apa gitu. Nah, ini ada txt nama, kita klik OK. Dan ini juga kalau button kalian bisa isikan button btn jenis dan btn bahan, sama ya. Setelah itu kita isikan juga tombol-tombolnya ini, sama seperti hal yang pertama. Tambahnya itu ada, kita menggunakan combo. Nah, setelah itu kita isikan tambah. Nah, di sini juga ada change variabel nama, yaitu btn tambah. Kita klik OK. Sama seperti halnya langkah yang pertama,
Ini sampai yang terakhir kita menggunakan itu juga ya. Di sini tombolnya saya kasih ada tambah, simpan, cari, hapus, edit, cetak, dan keluar. Setelah itu kita tambahkan tabel, di mana tabel ini ada di sebelah kanan. Di paling bawah ini ada tabel. Kita drag ke bagian sini. Setelah itu kita klik kanan. Klik kanan ini ada ceng variabel name. Nah, kita kasih tabel barang. Setelah itu klik OK. Kalau ingin mengganti ini kan untuk awalannya nanti ada titel 1 sampai titel 4. Kita ganti sesuaikan dengan yang di atas ini. Gimana caranya? Caranya ada seperti ini, klik properties, kalian cari model. Nah, model ini kalian akan ganti seperti nama barang. Setelah itu, jika ini semuanya sudah, kita masuk ke kodenya atau source-nya dari ini. Tapi setelah ini jangan lupa kita membuat koneksinya dulu. Koneksinya saya pakai koneksi.java, dimana kita pakai ini dulu. Setelah itu import juga javanya ini. Jangan lupa pakai static connection get koneksi. URL. Nah, URL ini apa sih? Nah, URL ini adalah samakan sama database kita. Tadi database kita nama saya ada Fiona Furnitur, kita isikan di sini. Untuk user kita root aja dan passwordnya kita kosongi, karena kalau kita kasih password takutnya lupa nanti kita malah nggak bisa masuk ke aplikasinya tersebut. Setelah itu kita masuk ke from barang yang isinya semua codingan yang ada di desain ini. Kita buka. Nah, ini kita mulai dari yang atas. Untuk yang atas ini adalah impor. Ya, kita kasih semua impor apa yang perlu, karena kalau tidak dicantumkan di sini nanti tidak akan jalan. Oke, selanjutnya from barang kita sesuaikan sama nama filenya. Kalau tidak sesuai nanti tidak akan jalan. Koneksi con. Nah, ini adalah kontraknya ya. Nah, jadi init command con connection get koneksi, di mana kontrak store ini dijalankan saat from pertama kali dibuka. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat menampilkan semua tampilan atau komponen yang didesain tadi. Ini ada load tabel, ada privat tabel. Nah, ini ada model. Model itu apa? Model kolom itu yang ada di tabel tadi, dimulai dari nomor, nama barang, jenis, ada bahannya juga, ada harga, ada stok. Nah, setelah itu kita string SQL, select from data barang. Dari data barang tadi kita selectkan ke sini ya. Ada metodenya juga ya. Nah, setelah itu ada codingan dari tombol tambah ini. Sebentar, kita ke ini dulu. Tadi sampai model, kita get string nama barang, ada jenisnya juga, ada bahan, ada harga, dan ada stok. Setelah itu, untuk penamaan ini kita sesuaikan yang ada di tabel tadi. Jika namanya atau huruf besar atau huruf kecilnya beda, itu nanti tidak akan jalan juga. Untuk yang selanjutnya ada ini tabel barang. Nah, tabel barang juga kita samakan juga sama yang di desainnya tadi. Setelah itu ada codingannya di tombol. Nah, tombolnya ada tambah, kita klik 2 kali di sini. Nah, nanti kita meletakkan atau tempat atau posisi. Nah, ditambah itu nanti ada private void btn tambah. Nah, btn tambah ini dari nama yang variabel name tadi. Kita isikan codingan di sini. Sesuaikan semua namanya sesuai yang di tabel. Kalau txt id juga txt id, bukan di tabel ya maksud saya. Ada di desain paling atas atau yang variabel name tadi. Seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke desain selanjutnya, ada simpan. Simpan ini juga di bawahnya btn simpan ini ya. Nanti setelah klik 2 kali nanti akan ditujukan ke dimana sih letaknya codingan ini diletakkan. Nah, insert into ada data barang. Nah, data barang ini juga kita sesuaikan namanya, dan huruf besar kecilnya juga kita sesuaikan.
ada nama barang, jenis, bahan, harga, hingga stok. Nah, untuk yang selanjutnya juga ada lot tabel. Lot tabelnya itu juga kita sesuaikan. Ada GO option pen. Nah, ini tuh ibaratnya kalau kita gagal menyimpan atau kita klik setelah kita mengisi data, nanti akan muncul seperti ini. Kalau datanya berhasil disimpan, nanti akan muncul pesan data berhasil disimpan. Kalau tidak, nanti ada muncul gagal menyimpan data. Selanjutnya ada di tabel barang ya. Tabel barang ini seperti ini codingannya untuk menampilkannya juga. Ada txt id karena semua barang akan ditampilkan, jadi semua kita panggil seperti ini. Ya sama ya seperti yang pertama tadi, semua tombol ini kita klik dua untuk masuk ke codingannya. Kita langsung saja ya, tapi jangan lupa di sini saya juga menggunakan Jasper. Nah, Jasper ini buat apa? Buat menampilkan di tombol cetak yang ada di ini. Ini kan ada tombol cetak. Kita menggunakannya atau koneksinya melalui Jasper. Nah, seperti ini nanti kita akan menyambungkan juga. Sini kita membuatnya adalah laporan barang. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, di sisi kiri ini ada laporan data barang saya. Ada yang file. Nah, seperti ini ada ID. Tapi jangan lupa ya kita mengoneksikannya juga di data apa ya ini namanya? Data set and query dialog. Seperti ini. Jangan lupa kita ini pilih yang ini ya, paling ini sesuaikan pokoknya. Terus ini juga SQL. Nah, di sini kita select from data barang. Nanti setelah kita read files atau oke, nanti akan muncul di sebelah kiri. Ini ada dari database kita. Dari yang di XMPP tadi, kita dragnya ke sini atau sambungannya ke sini. Setelah itu nanti di bawahnya pun juga ada seperti ini. Kita klik oke. Setelah itu kita lanjut membuat desainnya, dimana desain ini setelah tadi draft kita pilih text field, static text ini kita taruh di bagian ID barang, nama barang, jenis, bahan, harga, hingga stok. Kalian taruh seperti ini, sesuaikan dengan yang ada di desain sini. Setelah itu kalau sudah seperti ini, kalian klik yang text file. Text file ini kita taruh sini, tapi kita dragnya menggunakan file yang di sini ya, sebelah kiri ini. Jika ID barang kita tarik ke sebelah sini, nanti akan muncul seperti ini. Kita sesuaikan aja menurut desain kita masing-masing. Kalau saya menggunakannya seperti ini. Kalau sudah semuanya sudah jadi, kita klik preview. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan munculnya seperti ini juga. Oke, kita mulai aja ya dari desainnya. Dari desainnya kita jalankan terlebih dahulu. Jalankan. Nah, ID barang ini tidak usah diisi karena admin tidak perlu mengisi, atau bisa dibilang ini isi otomatis ya. Nama barang kita isi kursi. Kita isikan kursi. Jenis kita bisa pilih jenis ya, kursi aja. Nah, ini untuk bahan kayu jati aja. Untuk harga kita kasih harga 3 juta. Setelah kita masukkan ada 6. Setelah itu kita simpan. Nah, nanti akan muncul pesan seperti ini. Data berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, otomatis akan menambahkannya di tabel di bawah ini. Kalau kita cari, nah ini misalnya saya klik meja. Nah, fungsi cari ini adalah mencari yang ada di tabel. Mana sih barang-barang yang namanya tuh meja ya. Kita cari. Nah, otomatis akan muncul seperti ini.
Setelah itu untuk tombol hapus ini apa sih? Nah, tombol hapus ini akan menghapus ini. Kita pilih meja belajar, kita hapus. Nah, akan muncul yakin ingin menghapus data, kita pilih yes. Data berhasil dihapus, kita klik OK. Nah, otomatis kita akan dialihkan ke sini dan data tadi sudah dihapus. Untuk yang edit, kita klik yang dipan atau tempat tidur, kita edit. Misal, Nah, ini kita edit dulu tempat tidur, misalnya dipan, kita kasih cantik, dipan cantik. Setelah itu kita edit. Nah, data berhasil diubah, kita klik OK. Setelah itu akan muncul dipan cantik ya, seperti itu. Setelah itu kita akan pilih cetak. Nah, di mana cetak ini akan menghubungkan yang kita desain di Jaspersoft tadi ya. Kita klik cetak. Tunggu sebentar. Nah, akan muncul seperti ini. Semua laporan yang tadi dari NetBeans, nah akan muncul seperti ini. Gimana caranya memunculkan? Nah, sebelum memunculkan ini, kita menghubungkannya di ini. Kita membuat di library-nya. Library-nya itu ada apa aja? Ada MySQL connector. Dotnya itu harus jar ya teman-teman, harus jar. Kalau tidak jar nanti tidak akan jalan. Nah, untuk yang selanjutnya ada Jasper Report. Kita masukkan ke library, ada common collection, ada common digester juga, ada common login. Fungsinya apa? Fungsinya buat menghubungkan antara yang di Jasper sama yang di NetBeans sama yang di MySQL juga ya. Kita hubungkan semua dan masukkannya di library yang ada di NetBeans. Setelah itu akan muncul ini yang tadi saya jalankan tadi. Nah, semua data akan muncul di Jaspersoft ID ini. Sekian mungkin itu aja ya untuk penjelasan hari ini. Terima kasih.